Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Mudib, CGP Angkatan 8, Kabupaten Jember dari SMP Negeri 1 Balung, ingin menyampaikan aksi nyata 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam hal ini, kami akan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan yaitu penyusunan keyakinan kelas, guna mewujudkan kedisiplinan kelas. Kedisiplinan merupakan cara kita mengajar, mendidik, berperilaku moral yang disetujui oleh kelompok atau masyarakat, yaitu sekolah. Disiplin akan membuat diri siswa atau diri murid kita tahu dan membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tidak sepatutnya dilakukan, karena merupakan hal-hal yang dilarang. Dari larangan-larangan tersebut, kami akan merumuskannya menjadi kalimat-kalimat positif, sehingga menjadi bentuk keyakinan kelas yang bisa diterima karena mengandung nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan dari aksi nyata modul 1.4 yang kami lakukan, yang pertama adalah mengaplikasikan pemahaman tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta dunia yang positif. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik yang harus dipatuhi sebagai bagian dari anggota masyarakat. Yang ketiga, menanamkan kedisiplinan positif pada anak sejak dini di lingkungan sekolah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa disiplin positif terbentuk dari kesadaran atau motivasi intrinsik dari peserta didik, bukan karena sebuah aturan atau hukuman. Dan yang kelima, bagaimana bisa menerapkannya dalam keyakinan kelas agar tercipta lingkungan kelas yang positif. Sehingga demikian pengantar yang bisa saya lakukan. Selanjutnya, mari kita simak aksi nyata yang kami lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kita bertemu kembali di hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dengan senang, bisa belajar dengan bahagia. Siap untuk belajar ya? Siap. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah sehat semua. Itu semua karena kita bisa menjaga kedisiplinan kita dalam hal berkehidupan, dalam hal menjaga kebersihan, sehingga kita bisa sehat semua dan bisa masuk sekolah seperti biasa. Oke, pada hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba ada yang bisa membantu saya memimpin doa. Siapa? Jaka ya? Iya, ayo, Aidin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mulai. Ya, terima kasih. Mana semangatnya? Ayo, ayo. Siapa kita? Supaya sabar, gitu ya. Oh, Indonesianya nanti. Siapa kita supaya sabar, gitu ya. Siapa kita? Indonesia, gitu ya. Siapa kita? Supaya sabar. Siapa kita? Indonesia. Gitu, biar semangat. Ya, Dran ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran di tahun pelajaran ini, kita akan menyusun keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Kalau yang tahun kemarin kita sudah menyusun yang namanya kesepakatan kelas. Hari ini meningkat levelnya menjadi keyakinan kelas. Saya yakin anak-anak sudah paham tentang tata tertib sekolah. Ada yang tahu tata tertib sekolah? Pernah baca tapi ya? Dan sudah ditempel di rumah kan?
kan dikasih lembaran biar dipelajari, biar dibaca, menjadi pengingat semua di rumah. Tata tertib itu harus dipatuhi kan ya. Nah, tetapi tata tertib atau aturan itu sekarang kita rumuskan menjadi hal-hal positif. Kalau kemarin di tata tertib, di aturan itu berbunyi dilarang misalnya, itu menggunakan kata negatif. Apa contohnya yang kemarin, yang dilarang itu? Dilarang? Dilarang membawa sepeda motor. Dirubah menjadi positif bisa? Apa? Apa contohnya? Nah, kalau tidak boleh kan sama, larangan. Menjadi kalimat yang positif, apa? Pergi ke sekolah dengan diantar sepeda motor gitu ya. Dengan diantar kan? Pergi ke sekolah dengan diantar oleh orang tua. Paham? Jadi kita sekarang berusaha meninggalkan yang negatif. Ya. Sehingga dari positif ini, dari hal-hal yang bersifat positif, kalimat positif, harapannya nanti muncul ya perilaku positif pada diri kalian. Biar ikhlas melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena sesuatu yang tadinya dilarang itu, yang contohnya tidak membawa sepeda motor, kemudian dirubah menjadi diantar ke sekolah ya oleh orang tua, maka ada satu nilai kebaikan yang di sana muncul. Apa kira-kira? Ketika kalian bersama orang tua apa? Aman, ya, sip, aman. Terus bareng dengan orang yang dicintai, yang disayangi, iya kan? Jadi bisa bersama, muncul kasih sayang. Paham? Nah, dari apa yang kamu lakukan, membawa sepeda motor, tidak membawa sepeda motor, kemudian dirubah kalimatnya menjadi diantar sekolah dengan orang tua, dengan saudara, nilai positif yang kalian dapatkan adalah rasa aman tadi, ya. Yang kedua, kasih sayang. Paham? Bisa ya? Nah, habis ini nanti saya kasih kertas ini, kalian tulis dulu tata tertib atau aturan-aturan yang kita sepakati harus kita laksanakan di sekolah ini, di kelas ini khususnya. Paham? Kalau tidak paham, angkat tangan, bertanya, jangan malu. Malu bertanya, jalan terus. Iya kan? Iya, orang malu bertanya kan melaku terus, wes, jalan terus sudah. Akhirnya tersesat juga, akhirnya muter-muter juga gitu ya. Paham ya? Dimengerti? Tuliskan di sini yang menjadi aturan-aturan kelas ini. Dan ini nanti akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ketika sudah berubah menjadi keyakinan kelas, berarti otomatis semua harus melaksanakan. Semua harus mengikuti. Karena itu berasal dari keinginanmu sendiri. Ya, Banda? Paham? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Sudah jelas ya? Habis ini saya kasih satu-satu, tuliskan menurut kalian yang menjadi aturan-aturan yang harus kalian sepakati dan laksanakan selama belajar di kelas ini. Ini ada limnya ya, nanti tempel di sebelah kanan sini. Saya tulis. Yo. Gini ya, dibagi. Nah, kurang. Ayo dibagi. Sudah pas? Satu-satu dulu ya. Tidak perlu banyak-banyak.
lanjutkan. Sudah kurang? Kurang 2. Kurang 1. Wes, pikirkan dulu hal yang kalian anggap harus dipatuhi oleh teman-temanmu hari ini, oleh dirimu sendiri juga. Ayo, sebelum tulis, kalian pikirkan dulu apa ya kira-kira yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi, yang nanti harus disepakati bersama agar kelas ini menjadi kelas yang hebat, kelas yang bahagia, kelas yang istimewa misalnya ya. Dan tentunya nanti bisa menciptakan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, bisa berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Seperti misi kita ya. Misi sekolah kita kan berakhlak mulia, berprestasi, terus apa lagi? Salah satunya adalah berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan hidup. Ayo, lupa visi misinya. Ayo pikirkan yang menjadi tata tertib, menjadi aturan kita hari ini. Ayo ditulis, kalau sudah ditempel di sana. Gantian, ntar lagi saya buatkan kolom dulu di sana ya. Saya buatkan kolom. Pikirkan, renungkan 2 jam mikirnya ya. Iya 2 jam. Di sini. Sebentar. Ini ada aturan. Nempelnya yang rapi ya nanti ya. Terus kemudian sip ya, kalian tempel di sini dulu masing-masing itu yang kamu sudah tulis. Sudah? Silakan bisa ditempel di sini. Ayo, ditata yang rapi ya, ditata yang rapi. Ayo, silakan. Langsung sudah, ayo. Iya, 1. Ayo, selama pembelajaran apa yang kalian inginkan? Ayo, selama kita ada di kelas ini, apa yang kalian inginkan, tulis yang rapi. Ya terus, bisa di atasnya gini, ya. Ayo terus bawahnya. Oke, gantian ya. Yang rapi. Terus. Yuk gantian. Pak tadi. Iya 1. Dah. Yang rapi bawahnya, nah gitu. Ayo, sudah? Ayo nih, maju. Terbalik. Mana? Enggak apa-apa bisa. Nah, ini kan gini, ya. Oh iya. Cerdas banget, Tony. Ya. Dirapikan lagi, bisa masuk di tengah-tengahnya itulah. Sip. Sip, terima kasih ya. Sudah nulis yang menurut kalian ini harus kita lakukan selama kita belajar di kelas ini. Masih ingat yang kalian tulis ya? Saya bacakan contohnya, dilarang ya, dilarang mencuri pulpen,
tidak boleh menginjak bunga di taman, tidak menggunakan tip X, menjaga lingkungan, memakai sepatu. Nah, ini langsung berarti bukan negatif ya, tidak apa-apa. Selalu mengerjakan tugas, tata tertib sekolah, tidak boleh membawa motor, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang mengkonsumsi makanan berbungkus plastik, tidak membuang sampah di laci, tidak boleh merusak bangku, dilarang bergurau saat pelajaran, tidak membawa sepeda motor. Ada yang bisa bantu saya bacakan, Evan? Nah, baris yang kedua, Van, ke bawah. Tidak menggunakan tip X. Iya. Memakai sepatu hitam. Iya. Tidak boleh membawa motor. Iya. Terus ini. Memakai seragam sesuai hari. Memakai seragam sesuai hari. Tidak boleh membawa plastik. Wajib piket menjaga kebersihan. Tidak boleh merusak hiasan kelas. Ini teman-temanmu yang menginginkan, ayo dibaca, didengarkan. Tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Oh, narkoba ya. Dilarang tidur di saat jam pelajaran. Dengar. Apa yang terakhir, Van? Dilarang? Tidak boleh merusak fasilitas dilarang tidur di saat jam pelajaran. Tidak merusak fasilitas, dilarang tidur jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh memakai narkoba. Tiket sesuai hari yang sudah ditentukan. Tidak membawa HP. Tidak membawa HP. Tiket kelas sesuai yang dijadwalkan. Sip, gantian sekarang baris kedua, minta tolong ceweknya. Tinggal baca. Didengarkan, diperhatikan. Ini adalah suara hati teman-teman kalian yang harus kita hormati. Yuk, ya. Tidak boleh menginjak bunga-bunga di taman. Ya. Selalu mengerjakan tugas sebisa kita. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang makan di kelas. Yuk, dengarkan. Memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Tidak boleh membawa sepeda motor. Mendengarkan penjelasan guru. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang merusak meja kursi dan barang-barang di dalam kelas. Dilarang mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi. Membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, sip, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya dari larangan-larangan tadi, ya, yang dilarang tadi kita rubah menjadi kalimat positif. Tadi saya sudah contohkan ya, yang dilarang membawa sepeda motor bisa dirubah menjadi berangkat sekolah dengan diantar orang tua. Apalagi kira-kira? Sudah ya? Paham ya maksudnya? Kalau yang tadi sudah positif, tulis lagi tidak apa-apa. Yang tadi kan ada memakai sepatu hitam, ya tulis lagi. Karena sudah kalimatnya positif ya. Paham kan kalimat positif dan negatif? Ya. Kalau yang negatif ada larangan, berbunyi dilarang. Tidak boleh. Nah, itu sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Berarti kalimatnya bisa berubah total, bisa. Ya. Misalnya tidak menempel gambar jelek misalnya. Bisa dirubah menjadi apa? Menempel gambar yang bagus. Ya, kan berubah kalimatnya. Nah, sudah? Nih, kurang 2 lagi. Wes, renungkan yang kamu tulis tadi yang masih berupa kalimat negatif, ya, yang masih berupa kalimat negatif kalian rubah menjadi positif. Tulisanmu sendiri tadi. Kalau tadi sudah positif, tulis lagi yang positif tadi, tidak apa-apa ya. Kenapa? Hah? Ya berarti apa? Bukan berarti boleh. Kalimat negatif dirubah menjadi positif bukan berarti menghilangkan tidaknya.
bukan berarti menghilangkan dilarangnya. Bukan hanya itu. Tidak menggunakan narkoba itu kan negatif. Rubah positif boleh menggunakan, salah. Ya. Apa kira-kira kalau merubah dari tidak menggunakan narkoba menjadi yang positif? Bisa? Bisa menghindari mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik kalau kita kan ya yang sudah dipelajari. Ayo langsung tempel, sip, bagus. Ayo. Tidak ada kata larangan lagi, tetapi menjadi kalimat positif. Ya ampun. Oke, sip. Yang rapi nempelnya. Tidak ada yang salah ya, yang tidak ada yang salah karena ini suara hati kalian. Yes, sir. Yes. Yang rapi nempelnya. Tengah-tengah itu diisi juga, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong, space-nya jangan sampai kosong. Nah, di sini, tempel juga sini. Masih ada tempat yang kosong banyak, jangan di sesel no nih bahasa Jawa ya. Sudah? Selain mau baca apa? Sip. Ayo, sambil nunggu, ayo baca. Dengarkan, perhatikan, bacanya satu-satu ya. Oke. Wis, satu-satu. Merawat tanaman. Tadi kan ada kata tidak merusak tanaman, dirubah menjadi merawat tanaman. Sip, tepuk tangan untuk kita semua. Lagi yang kedua. Sudah positif tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Membawa botol minum. Membawa botol minum atau tumbler sendiri untuk merubah yang tidak membawa sampah plastik tadi ya. Oke, sip. Menjaga lingkungan sekolah terus. Memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik. Sip, ayo. Tadi ada kata tidak merusak fasilitas dirubah menjadi memanfaatkan fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya. Hebat. Terus Mengkonsumsi fasilitas taman. Apa itu? Mengasumsi, mengonsumsi. Ya. Terus langsung. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Mengkonsumsi obat-obatan yang resmi. Obat-obatan yang baik yang tidak dilarang tadi, ya. Konsumsi makanan halal dan aman. Halal dan aman. Diantar sekolah dengan orang tua. Ke sekolahnya harus diantar sudah. Buang sampah di tempatnya. Ya, sip. Ganti lagi. Yo, siapa yang bisa bantu saya baca? Gantian. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Baca. Yang baris kedua. Sebaiknya meminjam daripada mencuri pulpen. Sip. Catat. Apa? Sebaiknya meminjam daripada mengambil. Tadi kan ada yang mengambil. Wis. Membuat hiasan. Wis, dengarkan. Piket sesuai dengan hari. Untuk apa? Menjaga kebersihan nanti. Ya, terus. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Tertib dan tidak ramai Tertib dan tidak ramai. Jagalah bangku dan kursi yang kamu pakai. Jaga bangku dan kursi. Rawat. Ayo. Datang ke sekolah dalam keadaan sudah rapi. Rajin menyetor uang kas pada bendahara. Ada tambahan lagi ternyata.
ada tambahan nyetor uang kas ya. Tidak apa-apa, ayo lanjut. Ini juga sekalian dibaca. Memakai sepatu hitam. Ya, Menaati peraturan yang ada di sekolah. ya, Membawa tempat makan sendiri. ya, Mengkonsumsi makanan yang halal. ya. Tiket kelas bersama-sama. Oke, Membuang sampah sesuai jenisnya. ya. Diantar orang tua ke sekolah. Memakai seragam sesuai hari. Ya. Pergi ke sekolah dengan diantar atau jalan kaki. Sip, biar sehat. Makan tiket sesuai jadwal. Oke. Memakai sepatu hitam. Iya, Memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan di sekolah. iya, Mendengarkan dan memperhatikan guru saat menjelaskan materi. iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Mencoret tulisan jika ada yang salah. Nah, tadi ini untuk menghindari tipek tadi kan ya. Kan tadi dari aturan tidak boleh membawa tipek, dirubah menjadi kalimat positif, yang salah dicoret. Sekali coret, tulis yang benar gitu ya. Lanjut. Membuang sampah di tempatnya. Iya. Tiket sesuai jadwal yang Oke, terima kasih. Siapa namanya? Jul Fika. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari kalimat-kalimat positif ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Dalam kurikulum Merdeka, ya, kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang ke berapa? 5. Kreatif. Ya. Yang keenam, mandiri. Paham? Wes. Dari 6 dimensi ini ada elemen-elemennya nanti. Jadi gak hanya 6 ungkul gitu. Masih ada penjabarannya. Misalnya dari gotong royong itu mengandung ya beberapa elemen. Misalnya ada nilai kebersamaan, ada nilai kerja sama, ada nilai kolaborasi, dan seterusnya. Wes. Paham ya? Yang ini yang harus kita wujudkan bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan atau karakter yang diharapkan dari kalian. Tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Atau kalimat positif yang kita gunakan ya, mohon maaf. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Lingkungan bersih. Kebersihan. Apalagi? Bebas dari penyakit. Iya. Kesehatan, berarti ya. Apalagi? Iman, sip. Iya, beriman kepada Allah. Karena Islam, kita selaku umat Islam di sini, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kan begitu, sip, hebat. Ya, jadi ada nilai-nilai positif. Setiap yang kita lakukan berarti sekarang didasari kepada apa? Nilai kebajikan. Ya. Yang diantaranya tercermin sebagai profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang profil pelajar Pancasila ya. Dipelajari lagi biar paham. Oh, saya membersihkan ruang kelas ini berarti yang saya dapat adalah nilai apa kira-kira? Kebersihan. Ada apa lagi? Yang piket bersama berarti apa? Nilai apa? Gotong royong atau kebersamaan. Paham ya? Bisa ya? Silakan munculkan di sini yang menurut kalian adalah nilai-nilai kebajikan tersebut. Contohnya tadi sudah saya sampaikan ya. Mengerti? Mengerti. Jadi contohnya keyakinannya adalah apa tadi? Bergotong royong. Menjaga
kesehatan, menjaga kebersihan, meningkatkan keimanan, dan seterusnya ya. Menurut yang kalian tulis, oh saya tadi nulis ini, berarti nilai kebajikan yang saya inginkan adalah ini. Paham? Oke, tulis lagi ya. Boleh diskusi dengan temannya. Saya tadi nulis ini, kira-kira apa ya? Nah, gitu ya. Boleh diskusi dengan temannya untuk minta pendapat. Namanya kolaborasi. Boleh, boleh. Ayo. Langsung ditaruh di depan kalau sudah ya. Sudah? Bagian semua ya? Oke, yang menurut kalian adalah hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh, nilai kebajikannya ini ternyata dengan membuang sampah pada tempatnya, bukan tempatnya ya. Dengan membuang sampah pada tempatnya berarti mencerminkan kebersihan itu. Mati aku. Sip. Bawahnya sini boleh. Nanti cukup lebar. Oke, sip. Ayo. Dari apa yang sudah kalian tuliskan dalam bentuk kalimat positif ini, kira-kira nilai kebajikan yang ada apa? Sehingga dari nilai kebajikan itu nanti kita bisa wujudkan dalam bentuk keyakinan apa? Sudah? Ya. Oke, ada yang bisa bantu bacakan lagi? Nilai kebajikan yang menurut kalian tulis? Kan? Nah, ayo kita tolong dibacakan. Ya, nilai-nilai kebajikan nanti harus kita yakini, kemudian kita rumuskan, kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, jujur. Ya. Jadi apa yang kalian tulis di sini itu mengandung nilai-nilai kejujuran. Itu harus kita lakukan. Itu harus kita pegang, ya. Paham ya? Kenapa? Karena banyak kalimat, banyak apa itu, ada gium atau apa itu. Ada ucapan orang jujur kan begitu kan ya? Ayo. Terus. Dengar yang belakang? Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Kalian sebagai generasi penerus bangsa ini nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Apakah itu pemimpin rumah tanggamu sendiri? Ya, masing-masing memiliki tanggung jawab. Di dalam agama kita sudah diajarkan kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin, yang mana kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Memimpin diri sendiri juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka mulai sekarang kita harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri kita. Oke, berikutnya. Tolong menolong, nilai kebersamaan di situ ya. Pak? Tolong menolong. Nilai kebaikannya adalah tolong menolong, masuk pada gotong royong. Ayo terus. Kebersihan, guys ya.
kebersihan, karena kebersihan tadi sebagian daripada iman. Terus, oke, sama. Kebersihan juga, tidak bohong sama dengan jujur, ya. Terus, tanggung jawab, ya, terus, ya, kreatif, terus, ya, kebersihan lagi, terus apa lagi? Menghargai, berarti cinta kasih ya, dengan menghormati, menunjukkan bahwasanya kita menyintai dan mengasihi orang-orang tersebut. Cinta kasih dan sayang, cinta dan kasih sayang. Kebersihan lagi, terus ya, keamanan, kebersihan, iman, ya, kenyamanan, boleh. Apalagi kelestarian lingkungan, berarti termasuk mana ini ya? Termasuk berakhlak mulia ya, akhlak mulia. Oke. Terus menjaga lingkungan, terus sip, sudah? Ya, kerapian. Rapi maksudnya yang mana kira-kira? Ketertiban, ya, oke. Terus, oke, bisa kebersamaan, ya. Kesehatan sudah ada tadi ini. Kebersihan, mana yang kebersihan tadi? Belum betul deh. Kebersihan, nilai kebersihan. Oke, terus? Oke, kesehatan masuk. Mana kesehatan? Sudah? Terima kasih Dan. Kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Masih semangat ya? Berdasarkan apa yang kita tulis di sini, kita sudah mendapatkan ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Yang dari nilai-nilai kebajikan ini harus kita yakini untuk kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Paham? Artinya apa? Kita tidak lagi berbicara tentang tata tertib. Kita tidak lagi berbicara tentang aturan. Tetapi yang kita bicarakan adalah tentang sebuah keyakinan, di mana keyakinan itu terbentuk dari budaya atau kalimat positif. Paham ya? Berarti ini adalah hasil karya kalian sendiri, hasil pemikiran kalian sendiri. Berarti harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bentuk keyakinan ini harus kita wujudkan dalam aksi nyata, tidak hanya tulisan, tidak hanya ucapan, tetapi betul-betul dilaksanakan. Sehingga kelas ini menjadi kelas yang istimewa, kelas yang hebat, kelas yang penuh tanggung jawab, kelas yang penuh dengan keamanan, kelas yang penuh dengan kenyamanan suasananya, kelas yang tercipta di situ adalah gotong royong dan seterusnya. Paham ya? Paham? Ada yang bingung masih? Berarti mulai hari ini kita siap untuk berubah. Siap? Kita siap untuk memperbaiki diri.
Siap untuk belajar? Baik, terima kasih ya. Catatannya ada di sini. Nanti boleh ditulis sebagai pengingat-ingat. Oh, saya harus bertanggung jawab. Oh, saya harus gotong royong. Oh, dan seterusnya. Oke? Ini nanti ditempel di belakang yang menjadi pengingat. Oh, ini. Ya, ini. Poin ini yang saya harus lakukan. Poin ini yang harus saya lakukan. Hal-hal yang positif yang harus saya lakukan. Siap? Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri untuk keyakinan kelas ini, tidak ada ya? Ada yang keberatan? Tidak ada? Tidak ada? Ada yang bingung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena sudah jelas, mungkin ada di antara kalian bisa merefleksikan, menceritakan kembali perasaan kalian mulai tadi ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Pelajaran, terus perasaan, terus harapan ke depan seperti apa? Ayo, angkat tangan, Din. Ayo, Din. Baru kan sudah muncul. Ayo, Din. Ayo ambil. Perasaannya, pembelajarannya, terus apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang ke depan? Selama ada di kelas ini ya. Ayo, satu, perasaannya senang. Apa kira-kira? Senang. Iya, senangnya itu apa? Apa karena sudah karena sudah mengutarakan ya. Mengutarakan pendapat. Apa lagi? Pembelajarannya dari apa yang kita lakukan? Adakah yang kamu dapatkan? Mendapatkan ilmu baru. Seperti apa? Itu jangan negara-negara tadi ya. Terus ada yang lain? Ke depan mau apa nih? Apa yang kamu lakukan? Apa nih? Setelah kamu dapat pembelajaran, setelah kamu senang dengan kegiatan tadi, asik. Lakukan apa yang sudah kita tulis tadi, lakukan yang menjadi keyakinan kita tadi. Kalau ngomong tadi dia, tapi harus kita lakukan, kita laksanakan. Ada lagi yang mau merefleksikan proses kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Ada? Perasaannya bagaimana? Senang semua? Ada yang tertekan? Tidak ada ya? Karena ini adalah isi hati kalian sendiri tadi. Kalau masih ada yang tertekan, ungkapkan. Biar kita buat kesepakatan dan keyakinan baru lagi. Kita bantu teman kita yang tertekan tadi ya. Tapi kalau masalah ekonomi, ya tidak tahu. Ya lain lagi lah. Ya, yang kita bicarakan adalah urusan pembelajaran di kelas kita kali ini. Sip, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri, mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kelas ini menjadi kelas yang istimewa, kelas yang pilihan, kelas yang nyaman untuk kalian belajar. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian dan harapan kalian di dalam kelas ini bisa terwujud dengan baik. Ya, kalau yang kemarin waktu kelas 7, kelas 8 kalian pingin ini tapi tidak kesampaian, ya hari ini insya Allah sudah tersampaikan semua melalui kalimat-kalimat positif dan melalui kalimat kata atau kalimat yang berupa keyakinan.
ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, oh, oh. Tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini mengingat semua
berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari
it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Aulia Meta dari SMPN 1 Balung, dan teman saya Fasilatul Para Amaliyah dari sekolahan SMPN 1 Balung. Kami di sini akan menyampaikan perasaan kita setelah melaksanakan kegiatan perumusan keyakinan kelas. Dan perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan tersebut merasa senang dan lega, karena perasaan saya telah saya ungkapkan supaya menjadi keyakinan kelas. Dan semoga keyakinan kelas kita bisa kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab, agar sekolahan kita menjadi disiplin, nyaman, dan bahagia.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas sangat diperlukan untuk membentuk kedisiplinan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya, yakni Bapak Abdul Munib, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan keyakinan kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam modul 1.4 sebagai bentuk aksi nyata pemahaman kami terhadap budaya positif. Tidak banyak hal yang bisa kita lalui kecuali hanya satu, untuk melayani murid-murid kita. Semoga kita semua bisa tetap semangat dan berbahagia untuk mengantarkan, untuk menuntun tumbuh kembangnya murid-murid kita menjadi murid-murid yang selamat di dunia dan di akhirat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.